Karena kebutuhan mereka sangat mendesak untuk hidup sehari-hari, ya mereka apa boleh buat. Bahkan mereka mengambil pada lahan yang sudah kita punya. Dahulu Kabupaten Kebumen bernama Panjer. Asal kata Kebumen diyakini untuk menghormati tanah Panjer yang menjadi rumah Kiai Bumi dari Mataram. Namun lebih jauh lagi, secara harfiah Kebumen berarti kebumian. Adalah batu-batu raksasa dan tak biasa inilah yang menjadi kekayaan bumi Kebumen. Ya, daerah Karangsambung di salah satu sudut Kebumen memiliki lempengan batuan purba yang jarang ditemui di belahan bumi manapun. Siapa sangka, Kebumen yang kaya akan sawah juga memiliki kekayaan geologi. Batu dengan bentuk tak biasa ini sudah berusia puluhan juta tahun. Ibarat kotak hitam sebuah pesawat, Karangsambung menjadi saksi sejarah terbentuknya Pulau Jawa di masa lalu. Sayang, tak semua sependapat menjaga harta tak bernilai ini. Sudah sejak lama bagian situs Karangsambung kerap ditambang warga. Warisan dunia yang seharusnya lestari harus tergerus perut warga yang lapar. Sebagian penambang yang sudah paruh baya seakan tak peduli betapa langka batu di Karangsambung ini. Ya, misalnya batuan di Karangsambung ini cukup purba dan juga memiliki kekerasan di atas rata-rata. Dan karena kerasnya itu banyak warga yang menambang batuan di Karangsambung ini. Nah, saya akan melihat langsung dan mencari tahu alasan mereka menambang di tempat ini dan juga apa akibatnya menambang batu yang sangat langka ini. Dahulu lembah tempat mereka bekerja ini adalah gunung, namun sekarang sudah tinggal setengahnya. Kekuatan tangan masih menjadi andalan pencari batu. Dengan alat yang serba manual memang butuh banyak waktu untuk mendapatkan jumlah yang setimpal. Namun tetap saja, setiap hari ditambang, batuan purba ini pasti akan habis juga. Penambang sama sekali tak ambil pusing atau mungkin mereka tak paham akan langkanya batuan yang mereka jual. Yang pasti, batu Karangsambung ini teramat istimewa karena lebih keras dari batu pondasi pada umumnya. Tak heran untuk membelahnya saja perlu kemahiran khusus. Tak cukup 1-2 pukulan untuk membelah batu berukuran besar. Batu purba ini benar-benar keras. Puluhan tahun mencari batu di kaki Gunung Parang masih saja membuat tubuh renta penambang cukup kewalahan. Apalagi saya yang baru mencoba memecah batu di tempat ini. Bukan cuma butuh tenaga yang lebih, namun juga keberanian tersendiri mengambil batu di Karangsambung. Tinggi tebing ada yang mencapai lebih dari 25 meter. Tanpa pengaman sedikit pun, penambang berdiri di tebing yang miringnya hampir tegak lurus dengan mereka. Tanpa khawatir mereka mengolah batu besar dengan besi panjang. Berani menjadi modal utama mereka naik ke tebing. Sayang, tak ada cukup ruang untuk saya ikut di samping penambang. Hanya melihatnya saja, saya tahu ini pekerjaan yang berbahaya. Berdiri di tebing yang benar-benar curam, tanpa pengaman. Cuma mengandalkan tapak kakinya aja, sama pegangan dia di besi. Kalau nggak hati-hati, bisa jatuh tiba-tiba. Ya Pak ya. Warga membutuhkan waktu hingga 2 hari untuk melubangi hingga 2 meter dalamnya. Belum lagi bahaya yang mereka hadapi di atas tebing. Namun, saya terlanjur penasaran melihat penambang mengambil batu dari atas tebing. Sedikit nekat, saya ikuti cara mereka naik ke tebing. Tambang usang menjadi pengantar saya naik ke atas. Perlahan tapi pasti, saya merambat naik. Batuan yang curam dan licin benar-benar membahayakan. Membawa badan setinggi lebih dari 20 meter ini benar-benar tidak mudah. Hanya mengandalkan otot tangan untuk sampai ke atas. Tidak ada alasan kelelahan saat di tengah-tengah tebing. Salah langkah, batu besar menanti di bawah sana. Dengan sisa tenaga, akhirnya saya sampai ke atas tebing Gunung Parang. Setengah kelelahan, saya masih harus mencari tahu pekerja melubangi batu. Ternyata tak mudah juga melubangi batu purba ini.
Baru beberapa kali menumbuk, tenaga saya sudah terkuras. Ya, batu purba ini memang tak seperti batu lain yang pernah saya temui. Batu ini batuan yang sangat langka. Usianya udah diperkirakan hampir 30 juta tahun. Namanya batu diabas. Dan diperkirakan ini cuma ada di Kebumen, di seluruh Pulau Jawa, dan mungkin di Indonesia. 30 juta tahun bukan waktu yang sebentar bagi batuan. Tak heran batu karang sambung menjadi incaran. Sepintas batu diabas ini memiliki corak seperti batu biasa. Namun jika dilihat lebih seksama, permukaan batu ini lebih kasar dan berbintik. Diabas merupakan batuan beku atau batu hasil magma yang mendingin dan mengeras. Hampir seluruh tebing Gunung Parang ini merupakan kekayaan batu diabas. Tak heran, saya kesusahan melubangi batu diabas ini. Saat masih penasaran melihat pekerjaan penambang, saya terpaksa berhenti. Hujan hari ini terlalu deras untuk dilawan. Berada di tebing curam ini menjadi 2 kali lipat bahayanya jika dipaksakan untuk bekerja. Namun, saya pun harus ekstra hati-hati untuk pindah ke tempat yang aman. Jalan satu-satunya adalah terus naik hingga ke puncak tebing. Hujan yang membasahi karang sambung perlahan reda. Saat hari mulai cerah, penambang sudah bekerja kembali. Kali ini saya tak cukup bernyali untuk ikut ke sisi tebing. Tanahnya terlalu gembur usai hujan sebelumnya. Alhasil, hanya penambang saja yang bekerja. Untuk menjatuhkan bongkahan bawah, penambang terpaksa menggunakan peledak. Perlahan tapi pasti, mereka memadatkan peledak buatan ke dalam lubang. Saya hanya bisa menyaksikan penambang membuat persiapan ledakan dari bibir tebing. Sambil terus bertanya, akankah batuan purba ini hancur berkeping-keping atau sanggup meredam ledakan? Pemandangan yang ironis antara batuan purba yang seharusnya lestari, namun juga harus terus mengisi perut penambang. Setelah memastikan semua bahan dan kabel terpendam, penambang bergegas ke atas. Setelah semua siap, penambang segera memberikan aba-aba agar tak ada penambang lain di area ledakan. Menggunakan baterai kecil yang sudah usang, kabel segera terhubung. Mencari batu di karang sambung ini sungguh tidak mudah. Medan kerja yang berbahaya dan pekerjaan yang juga beresiko. Namun lebih miris lagi setelah tahu penghasilan yang penambang dapat setiap harinya. 3 ledakan ini sungguh berharga sangat murah. Kalau misalkan tadi dalamnya 1 meter itu ya, 1 meter itu dapat berapa uangnya? Ya berapa itu ya cuma 25. Satu ledakan? Iya, di satu meter titik kan lah. iya. Itu tadi ada 3 titik yang dihancurkan. Itu berarti dapat 75? Ya berapa tuh ya, kali paling 75 lah. 75.000? Perih rasanya mendengar jeritan hati para penambang. Mencari batu yang begitu berbahaya dengan hasil yang minim. Mereka pun sebenarnya tak pernah bermimpi menjadi pencari batu. Namun, nasib berkata lain. 2 hari pekerjaan mereka hanya dihargai kurang dari Rp100.000. Sedikit harapan mereka adalah mendapatkan kerja yang lebih baik. Namun sayang, pemerintah tak pernah hadir untuk penambang. Sedangkan permintaan batu terus berdatangan. Tapi tahu nggak Bapak ini batuan tua yang sebenarnya sayang untuk diambil gitu? Yang nggak boleh itu yang mana sebetulnya? Ya itu sih yang ya boleh aja, yang nggak boleh itu yang punya LIPI. Yang sebelah sana. Oh ini masih Itu hak negara. negara. Itu warga pun nggak akan ngambil ke sana-sana. Selama tak ada pilihan lain, penambang masih harus bermain dengan bahaya. Mereka sadar namun tak bisa berbuat banyak. Bagi sebagian orang, batu-batu ini ada untuk dilestarikan. Namun bagi para penambang, batu ini adalah pemberian bumi untuk dimanfaatkan. Ancaman rusaknya alam di karang sambung tak hanya datang dari penambang batu. Sungai Lok Ulo yang mengalir di kawasan ini juga terancam. Setiap hari, puluhan truk pasir mengantri untuk segera diisi. Bertahun-tahun diambil pasirnya, Lok Ulo tak pernah separah saat ini. Kini hampir di sepanjang karang sambung terdapat penambang pasir.
Hukum rimba berlaku di antara penambang pasir. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Mau tak mau mereka pun menggunakan alat sedot yang mengambil sebanyak mungkin pasir seharian. Belalai dari mesin penyedot tak henti-hentinya memuntahkan pasir. Semakin banyak pasir, semakin tebal saja rupiah yang mereka dapatkan. Sejak maraknya penambangan dengan mesin sedot, penambang pasir manual tidak kebagian rezeki. Pasir Lok Ulo yang dahulu melimpah, kini tak tersisa bagi penambang manual. Pasir halus Lok Ulo sekarang lebih banyak batunya. Penambang pun harus lebih sabar untuk mendapatkan rezeki di tempat ini. Beruntung, kualitas pasir Lok Ulo sudah terkenal. Pembeli pun masih mau bersabar. Sejak pagi berendam di sungai, Sidah belum juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Pasirnya lebih banyak berisi batu. Berendam di sungai seperti ini bukan pekerjaan mudah, apalagi buat tubuhnya yang mulai rentah. Dulu Sidah cukup berendam setengah hari, sudah dapat banyak hasil. Kini seharian di dalam air, hasilnya masih saja kurang. Beda nggak hasilnya kalau Bu antara yang pakai mesin sama yang nggak pakai mesin? Ya banyak bedanya ya. Bedanya kalau yang mesin dapat berapa truk, kalau saya kan dari pagi cuma 2 kol. 2 kol. Kalau yang lain pakai mesin Ibu 2 kol, yang lain dapat berapa yang pakai mesin? Ya 3 truk atau 4 truk kalau ada hasilnya gitu. Oh, lebih cepat yang itu ya, kalah yang pakai tangan. Banyak kalah juga nggak? Iya. Pemerintah ternyata sudah melarang penggunaan alat sedot, namun tetap kewalahan menghentikan penambang nakal. Setiap berapa bulan sekali itu, atau mungkin kadang-kadang Satpol itu ada mengadakan sidak. Pernah diadakan penyitaan alat-alat mekanik sebagai shock terapi lah. Tapi sampai saat ini pun sudah berkurang. Paling ada yang bandel itu pun masih PR-nya Satpol. Yang pakai manual itu justru malah diharapkan karena akan membantu masalah sedimentasi. Oh, justru memang bagus kalau yang pakai manual. Melihat ancaman di Karang Sambung, tak lengkap rasanya jika tak mendalami kekayaan geologi tempat ini. Bersama beberapa mahasiswa, saya ikut meneliti ke situs yang tersebar di lahan seluas 22.000 hektar. Akhirnya kami sampai juga di situs Igir Sambeng. Saya bisa melihat singkapan batu luar biasa, berbentuk lapisan hasil endapan magma di bawah laut. Ini adalah batu rijang. Lapisan berwarna merah merupakan batu gamping, yang berwarna gelap adalah batu rijangnya. Bagi para mahasiswa, ini merupakan harta luar biasa di dunia geologi Indonesia. Batuan seperti ini kemungkinan besar hanya ada di Karang Sambung di seluruh Asia Tenggara. Selain karena sulit ditemukan di tempat lain, batu rijang semakin istimewa karena seharusnya batu ini tak ditemukan di daratan. Batu rijang terbentuk akibat gesekan lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Hindia Australia yang kemudian mengangkat dasar lautan. Ya, batu rijang ini seharusnya berada di dasar lautan. Dalam batu rijang juga ditemukan fosil radiolaria yang menunjukkan tempat asal di dasar laut dan usia batu ini. Batu rijang ibarat fakta yang menunjukkan kalau Karang Sambung ini adalah dasar lautan yang kemudian terangkat. Memang terlihatnya ini hanya batu biasa, namun ternyata batu ini adalah batu rijang namanya. Batuan yang sebenarnya berada 6.000 meter di bawah laut. Dan sekarang ada di atas bukit. Usia terbentuknya ini sampai 80 juta tahun yang lalu. Dan ini cuma ada di Karang Sambung. Batu rijang juga menjadi simbol penting kejadian purba di bumi ini. Dengan batu ini, peneliti bisa belajar umur batuan dan berapa lama pembentukannya di bumi. Benar-benar harta tak ternilai bagi kekayaan geologi negeri ini. Ada beberapa titik singkapan batu rijang di Karang Sambung, mulai dari yang berukuran sedang hingga yang jauh lebih besar.
Semua batu rijang yang muncul ke permukaan di Karang Sambung ini merupakan batuan yang dilindungi dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan. Setelah puas mempelajari batu rijang, kami masih harus berjalan kaki lagi hingga sampai ke tepi sungai. Warga menyebut situs ini dengan nama Watu Kelir. Di tempat ini lain lagi kekayaan batuan Karang Sambung. Bersama singgapan batu rijang, pada situs ini ada batu yang bentuknya juga tidak biasa. Batuan purba yang juga menjadi aliran air ini adalah lava bantal. Seperti namanya, lava bantal ini berasal dari lelehan magma yang kini sudah mengeras menjadi batu. Perkiraan usia lava bantal ini juga sama tuanya dengan batu rijang. Pembentukannya dimulai sejak 80 hingga 100 juta tahun yang lalu. Di Pulau Jawa hanya ada 2 lava bantal yang terlihat di permukaan. Selain di Karang Sambung, juga ada di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Jika masih belum cukup tua, masih ada singgapan lain yang usianya jauh lebih tua. Letaknya juga di tepi sungai. Usia batu ini diperkirakan 120 juta tahun. Namanya batu Sekismika. Batu ini adalah batu tertua yang pernah ditemukan di Pulau Jawa. Tak heran, banyak peneliti yang menyebut Sekismika ini adalah lantainya Pulau Jawa. Singkapan lantai Pulau Jawa ini hanya ditemukan di Karang Sambung. Tak terbayang betapa istimewanya tempat ini. Usia yang cukup tua menjadikan batu di Karang Sambung lebih keras dari batu lainnya. Sayang, ini juga yang membuat batuan Karang Sambung terancam. Hingga kini penambangan batu masih saja marak. Antara kelestarian dan perut yang lapar. Sosialisasi sudah tak berhasil membuat penambang beralih. Bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terpaksa membeli tanah yang biasa ditambang agar tak terus tergerus. Dan usaha yang terakhir adalah kita beli. Dibeli? Ya. Berarti sebelum-sebelumnya sosialisasi kan ternyata masih ada ini, Pak? Ya. Ternyata masih belum terlalu ampuh. Ya, mungkin karena, ya mohon maaf, ini karena kebutuhan mereka sangat mendesak untuk hidup sehari-hari ya. Mereka apa boleh buat, bahkan mereka mengambil pada lahan yang sudah kita punya. Penanganan tambang batu di kawasan Karang Sambung memang serba salah. Sekalipun LIPI sudah membeli lahan yang biasa ditambang, itu bukan jalan keluar. Yang jadi masalah, penambang tak punya ladang rezeki lain. Pemerintah pun tak bisa berbuat banyak, hanya bisa melarang penggunaan bahan berbahaya. Masih ada seperti ini, ada tindak lanjut nggak sih Pak dari pemerintah sendiri, Pak? Ada, dengan adanya pembinaan, sosialisasi. Gitu. Bahkan ini ada grup penambang yang saya arahkan untuk izin ke Polda untuk penambangan pakai peledakan. Menambang batu sejatinya pilihan terakhir para penambang. Bukan larangan yang mereka harapkan, namun ladang rezeki baru yang lebih aman. Jika pemerintah turun tangan, niscaya dengan senang hati mereka beralih profesi. Saat pemerintah daerah masih kesulitan mencari jalan keluar, LIPI sudah memulai perubahan. Dengan dukungan sedikit peralatan, warga di Karang Sambung mulai mengenal manfaat lain dari batu. Kesibukan di bengkel sudah mulai sejak pagi dan akan terus sibuk hingga pukul 4 sore nanti. Batu-batu yang sudah tidak terpakai atau menjadi sampah di sungai akan diolah menjadi barang yang lebih berharga di tempat ini. Masing-masing pengrajin sudah bekerja di posnya masing-masing. Pertama-tama, batuan yang tak simetris dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah mulai terbentuk, pengrajin lain siap memolesnya. Batu yang masih besar kemudian dipotong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Dalam sehari mereka bisa membuat puluhan souvenir dari batuan alam. Siapa sangka, pengrajin batu alam ini adalah warga sekitar Karang Sambung. Mereka adalah mantan penambang yang kini beralih pekerjaan menjadi pengrajin. Pekerjaan yang tanpa modal dan keahlian di sungai terkadang cukup menggiurkan. Hebatnya, mereka memilih jadi pengrajin walaupun bukan tanpa hambatan. Tapi Bapak sendiri emang pengen beralih dari pasir, dari batu, emang Bapak pengen? Iya, pas kebetulan kita ada niat, tapi
di LIPI di sini ada, jadi kita minat untuk pindah kali. Pindah. Cuma kan kita sistem pemasarannya yang masih susah. Kenapa pemasarannya, Pak? Ya karena kan hanya sesuai pesanan. Setelah terbentuk, batu ini masih harus dihaluskan lagi. Tentu ada bagian tersendiri yang akan mengolah. Kali ini, saya ikut coba menghasilkan serpentinit. Peralatan menjadi modal penting bagi pengrajin batu. Walau tak bisa sekaligus mengalihkan pekerjaan menambang, namun usaha ini patut diacungi jempol. Hingga kini, baru ada 20 warga yang ikut pelatihan menjadi pengrajin batu. Tahun ini rencananya akan ada 40 penambang lagi yang akan ikut pelatihan dari LIPI. Pekerjaan seperti ini tentunya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menambang. Setelah semua bagian selesai, sekarang tinggal bagian paling menyenangkan dari membuat souvenir ini. Dari batuan tak jelas rupa, kini sudah menjadi plakat yang istimewa. Kalau sudah begini, batuan pun jadi lebih mulia. Ya Mirsa, batuan di Karang Sambung ini ditambang dengan harga yang sangat murah. 300 ribuan saja per satu truk. Namun dengan adanya upaya membuat souvenir seperti ini, jadi jauh lebih berharga. Untuk satu souvenir ini saja bisa dihargai sekitar Rp200.000. Dan ini jelas lebih bersahabat dengan alam dan juga jelas lebih mengubah sampah menjadi rupiah. Selain souvenir, masih banyak hasil lain yang dibuat dari sampah batu. Alat peraga pendidikan hingga hiasan rumah pun ada di sini. Satu kekayaan Karang Sambung yang juga layak dihargai. Hebatnya lagi, harta batuan purba di sini pun niscaya lebih lestari.